Shalom sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini untuk bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami apa adanya, yang mencintai kami tanpa syarat dan mengajari kami banyak hal. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, buat cintamu, buat kasihmu. Aku berterima kasih karena Engkau terima aku apa adanya, tanpa Kau lihat aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau ajari kami banyak hal, Kau cintai kami tanpa syarat. Terima kasih Bapa, oh terima kasih. Kau bantu kami melewati badai kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang penuh kasih. Terima kasih, dan aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Bapa, untuk cintamu tanpa syarat, untuk kasihmu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar nama itu selalu ada di hatiku. Biar cintamu selalu ada dalam hati kami Bapa. Kasih yang tanpa syarat, cinta yang dalam. Biar malam hari ini kami merasakan kasih itu. Kasih yang tanpa syarat, cinta yang dalam. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
pendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik, amat baik. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, cinta-Mu luar biasa. Tak lekang oleh waktu, tak habis oleh zaman. Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau menerima kami apa adanya, tanpa syarat. Dan gak ada kasih melebihi kasih itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, terima kasih. Untuk setiap kehadiran-Mu dalam masa-masa sulit kami, terima kasih. Untuk pengampunan-Mu, terima kasih. Untuk penerimaan-Mu atas semua kelemahan kami, terima kasih. Untuk semua cinta-Mu tanpa batas kepada kami, terima kasih. Gak ada kata-kata yang cukup mengungkapkan betapa kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kasih yang dalam, cinta yang luar biasa. Kami akan terima malam hari ini dalam pewartaan firman, dalam pujian, penyembahan dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Selamat malam lagi, Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat keluarga kasih Tuhan. Siap puji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan. Karena Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri,
kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita dibebaskan, kita dibangkitkan. Jangan lelah, terus memuji Tuhan. Amin. Yesus kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Mari angkat suaramu, gerakkan kakimu, kita nari buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Allah kita dahsyat, Dia hebat, Dia perkasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau atur napas kita kembali. Biar Tuhan tahu betapa rindunya kita akan Dia. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sikanala bayara baratata yala. Silamayala mayala santa. Kira mayala bayara bayala. Sikala bayala batutasa. Haleluya. Kira mayala yala bayara. Sikala baba 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 baba. Kila bayala 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 bayala. Sikala la 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 la. Kira baba 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 baba. Sikala baba baba baba. Sikala baba baba baba. Kira bala bayala 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 bayala. Sikala mayala mayala bayala bayala. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Sikala baba baba baba. Kira baba baba. Kira baba bayala. Sikala bayala. Segala lutut berteluh, semua lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja. Sila la 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 bayara bayara bayara. Kira baba 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 baba. Segala baba baba baba. Kira baba baba. Kira mayara. Kudus kudus. Kuduslah Tuhan. Allah semesta. Haleluya. Siara la 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 la. Kira bayara bayara. Kira baba baba baba. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Raja semesta.
Haleluya. 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 Engkau Tuhan, Allah semesta, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta. Haleluya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas menyembah Tuhan. Marilah kepadaku anak-anak terkasihku. Ikutilah aku, turutilah semua jalan-jalanku, maka engkau akan selamat sampai ke tujuan. Firman Tuhan. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Bapa, ingatlah selalu akan kami, anak-anak-Mu yang berdosa, yang bersalah ini. Sampai kami menghadap Engkau, ingat-ingat kami selalu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami.
cintai kami lebih dan lebih lagi, dalam dan dalam lagi. Karena kasih itu yang menyelamatkan kami. Karena cinta itu yang menyembuhkan kami. Dan saat ini Bapa, Engkau telah mengurapi hamba-Mu, Saudara Piau-Piau, untuk mewartakan firman. Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah menuntun beliau untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu untuk kami semua. Beri kami hati yang terbuka, telinga yang mendengar, mata yang terbuka untuk memahami, mengerti, dan menerima apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami. Kami siap mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau urapi saudara kami Piau-Piau dengan urapan baru, urapan yang luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini. Amin. Untuk saudara Piau-Piau saya persilahkan. Ya, selamat malam. Terima kasih Medi. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Liu Piao Piao. Saat ini saya bergabung bersama PDKK Gloria yang PD-nya pada malam ini. Nah, malam ini saya akan membawakan satu tema yang dikasih, yaitu tentang kerahiman ilahi. Tapi sebelumnya saya izin share screen dulu. Setelah itu saya meminta teman saya Melina untuk membacakan perikopnya ya. Bentar. Screen saya kelihatan? Kelihatan ya, bentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Teman-teman, ketika mendengar yang kata kerahiman ilahi, apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman? Itu teman-teman boleh tulis di chat ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Sebelum memulai pewartaan pada malam ini, saya izin untuk mengulang kembali tentang tema tema BKSN yang keempat bulan September lalu yang diambil dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Saya minta Melina tolong bacain dulu perikopnya. Silakan Mel. Bentar. Melina. Bentar. Oke, baik. Silakan. Kelihatan Hosea, ya? ya kelihatan. Hosea 11 ayat 1 sampai dengan 11. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak.
Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Melina. Sama-sama. Oke. Teman-teman, mari kita lihat sekilas ya tentang Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Kita lihat apa sikap Tuhan terhadap bangsa Israel ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Tuhan memperlakukan bangsa Israel itu sebagai anaknya. Anak yang seperti apa? Anak yang dikasihi. Tentunya sebagai namanya anak itu pasti punya satu hubungan khusus, satu kedekatan khusus. Anak itu lahir dari rahim orang tuanya. Sebagai anak pasti akan dijaga, dipelihara, diberi makan. Ketika sakit pasti disembuhkan. Dan ketika anak itu hilang atau sesat pasti akan dicari. Nah, kita lihat. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Tuhan itu memperlakukan bangsa Israel itu mengajarkan seperti anak berjalan. Namanya anak berjalan itu biasa dari mulai merangkak, berjalan tertati-tati, satu langkah demi satu langkah, ketika jatuh, diangkat, dan dibawa lagi berjalan, sampai mereka bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Dan ketika mereka sakit, Tuhan itu menyembuhkan. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Tuhan mengikat anak ini, bangsa Israel ini dengan satu tali kesetiaan. Yaitu satu kesetiaan. Kesetiaan di dalam apa? Di dalam ikatan kasih. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap mengikat mereka dengan satu ikatan, yaitu ikatan kasih. Nah, bagi bangsa Israel, Tuhan itu seperti mengangkat kuk dari rahangnya ya, dari rahangnya. Dan Tuhan membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tuhan merendahkan posisinya yang lebih rendah supaya dia bisa mengasihi bangsa Israel dan memberi mereka makan. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, dengan tindakan Tuhan yang seperti itu terhadap bangsa Israel, sebagai anak, memberi makan, menyembuhkan, dan mengangkat rahang mereka. Kira-kira sikap apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan? Ya, makin kepanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ketika anak ini mulai besar, ketika anak ini sudah mulai bertumbuh, dia sudah mencari Allah yang lain. Dia mulai pergi menjauhi bapaknya. Dia sudah tidak ingat lagi dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap mereka. Bangsa Israel telah mulai mencoba mencari bapa yang lain, yaitu mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Dan dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bangsa ini diangkat sebagai anak, dikasihi, dicintai, dan saat ini sudah mencari bapa yang baru, Tuhan yang baru, dan mereka sudah berhenti meninggikan nama Tuhan. Nah, kita lihat. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka melepaskan perlindungan dari Tuhan, ya, melepaskan penjagaan dari Tuhan. Kita lihat kira-kira konsekuensi apa yang akan terjadi dengan sikapnya yang seperti ini ya. Nah, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak bertobat. Ketika bangsa Israel punya Allah yang lain, punya Tuhan yang lain dan tidak menerima perlindungan dari Tuhan, maka mereka harus kembali ke tanah Mesir.
Kita ingat di Mesir bangsa ini ditindas ya. Bangsa ini penuh dengan penderitaan dan tidak ada harapan. Sampai bangsa ini berteriak kepada Tuhan atas segala penderitaan dan penganiayaan yang terjadi. Dan sampai Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini pergi ke tanah yang terjanji. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Karena apa? Karena bangsa ini tidak bertobat. Ya. Nah, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ketika bangsa Israel lepas dari perlindungan Tuhan, perlindungan Bapaknya, maka pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu teman-teman, ketika berada dalam suasana perang, pasti di sana tidak ada damai. Di sana ada banyak tangis air mata, ada banyak kekecewaan, ada banyak orang kehilangan anggota keluarga, bahkan dalam suasana yang kelaparan dan tidak ada ketenangan. Apakah bangsa ini akan aman? Dikatakan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Artinya pedang itu akan sangat dekat dengan pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ternyata benteng yang mereka buat tidak dapat melindungi bangsa ini. Ya, nah kita lihat. Bagaimana kerahiman Tuhan terhadap sikap bangsa Israel yang jahat ini? Apakah Tuhan akan membiarkan itu terjadi? Apakah Tuhan akan lupa dengan satu tali kesetiaan, dengan ikatan janji kasih yang dia lakukan? Kita lihat dengan tindakan seperti ini. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan kau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim. Hatiku berbalik dari dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa ini hancur. Tidak akan membiarkan bangsa ini seperti Atma, seperti Jeboim, kota yang dihancurkan bersama Sodom dan Gomora. Tetapi apa dikatakan di sini? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Melihat segala hal yang akan terjadi atas anaknya ini, bangsanya ini, anak bangsa Israel yang berbuat jahat ini, hatiku berbalik dari dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Belas kasih Tuhan bangkit terhadap bangsa ini. Aku tidak akan melaksanakan murka yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Kalau manusia melihat segala yang dibuat oleh bangsa Israel, mungkin akan berpikir memang pantas bangsa ini menanggung segala akibat dan konsekuensi yang terjadi. Karena mereka tidak mencari Allah, bahkan meninggalkan Allah yang mengasihi mereka dan mencari Allah lain. Tapi di sini dikatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Allah adalah Allah. Belas kasihnya tetap belas kasihnya. Sekali dia mengikat tali kesetiaan dengan kasih bangsa Israel, maka dia akan selalu ingat dan memegang teguh akan kasih itu. Yang kudus di tengah-tengahmu, sekalipun bangsa ini tidak dapat merasakan kehadirannya. Ya, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah mereka. Ketika masa pandemi 2-3 tahun ini, banyak orang berkata, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan begitu jahat? Kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Dan lain sebagainya. Tuhan itu di mana? Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa yang kudus di tengah-tengah kamu, di tengah-tengahmu. Sekalipun kita tidak dapat merasakan kehadirannya, namun Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Dia datang dengan apa? Aku datang tidak untuk menghanguskan. Ya. Nah, mereka akan mengikuti Tuhan dan dia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Tuhan akan memakai segala caranya dengan segala kasihnya untuk memanggil bangsa ini kembali. Maka anak-anak akan datang gemetar dari barat. Kita tahu Bapak Ibu teman-teman semua, kalau dari barat itu biasa menuju kemana? Pasti menuju ke timur ya, kemungkinan menuju ke timur. Barat adalah tempat matahari terbenam, di mana sebentar lagi akan ada kegelapan. Dibawa ke tempat timur, yaitu tempat di mana matahari akan terbit. Itu di situ datangnya sang terang. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur.
Tadi dikatakan bangsa ini akan kembali ke Mesir. Ya, burung gemetar datang dari Mesir, dipanggil kembali dari Mesir, dan merpati dari tanah Asyur. Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini sekilas dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Kita akan melihat kembali Bapak Ibu, teman-teman semua, dan kita akan masuk ke tema malam ini. Kita ambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Saya minta Melina baca kembali. Sorry saya agak cepat karena slide saya banyak. Silakan Melina. Oke, baik. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Melina. Sama-sama. Oke, kita lihat teman-teman Lukas 15 ayat 11 sampai 24 itu cerita tentang apa gitu ya. Nah, Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 anak. Jadi ada seorang bapak mempunyai 2 anak ya. Yang satu bungsu, yang satu sulung. Nah, terus kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi milik kita dan menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi si bungsu ini minta warisan kepada ayahnya dan ayahnya memberikan warisan itu ya, memberikan warisan kepada si bungsu. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu ini pergi menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Dari sana yang memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah menerima warisan, si bungsu ini tidak menunggu waktu yang lama. Beberapa hari kemudian itu hartanya itu dijual dan dia pergi meninggalkan bapaknya ke tempat yang jauh. Di sana dia melakukan apa? Memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, ya, dengan hidup dengan segala
mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan lain dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lihat apakah dengan hidup berfoya-foya seperti itu, dengan uang yang begitu banyak, apakah si bungsu menemukan kebahagiaan permanen ya? Kita lihat. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ternyata ketika si bungsu punya uang dan dia pergi meninggalkan bapaknya, dia hidup berfoya-foya. Kesenangannya yang begitu dilihat begitu enak, itu tidak bertahan dengan lama. Yang tadinya dia menghabiskan uang dengan hidup segala kemewahan, kelimpahan, dan saat ini dia sudah mulai melarat ya. Nah, ketika dia melarat, apakah dia langsung pulang kepada bapaknya? Ternyata tidak. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Si bungsu ini masih berusaha untuk tidak pulang kepada bapaknya, menggunakan segala caranya untuk bertahan hidup. Dia datang kepada seorang majikan dan dia mendapatkan pekerjaan, dan majikannya itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi-babinya ya. Nah, kita lihat, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tentunya dalam keadaan melarat tanpa makanan, si bungsu ini dalam keadaan yang sangat-sangat lapar. Dan kita tahu ketika dia mencari pekerjaan, tentunya dia ingin mendapatkan makanan ya. Tetapi di sana dikatakan, tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kalau tidak seorang pun saya membayangkan pasti orang itu lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 10. Jadi tidak ada seorang pun yang memberikan ampas babi itu kepada si bungsu yang sedang kelaparan. Saya tidak tahu kenapa orang ini semua tidak memberikan ampas ini kepada si bungsu. Tetapi kalau tidak diberikan, maka ampas ini pasti diberikan kepada babi. Kalau saya melihat dalam kondisi seperti ini, babi itu hidupnya babi, maka itu lebih penting daripada hidupnya si bungsu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang si bungsu lakukan? Dia tidak dapat makan, dalam keadaan kelaparan dan lain sebagainya ya, kita lihat. Nah, lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Biasa ya, kalau ketika orang dalam satu kesenangan, dalam foya-foya itu jarang merefleksi diri. Tetapi ketika dalam keadaan susah, melarat dan lain sebagainya, bisa dua hal. Dia tambah parah atau dia bisa bertobat. Nah, si bungsu ini ketika dia mulai refleksi, dia melihat, menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia tahu di rumah bapaknya tuh begitu makmur ya, begitu enak, begitu semuanya tersedia. Bahkan orang upahan bapaknya aja makanannya berlimpah-limpah. Sementara dia pergi dari bapaknya, dari tempat yang begitu enak, mencari satu kesenangan lain dengan berfoya-foya. Akhirnya dia melarat ya, dia melarat. Bahkan dikatakan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia mulai ada satu kesadaran ya. Nah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Teman-teman boleh tulis di chat nggak apa-apa. Apakah sampai di sini si bungsu ini sudah bertobat? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di sini dia sudah mulai sadar akan dosanya, mulai sadar akan keadaannya. Dia baru mulai membangun satu rencana untuk pertobatan. Nah, apakah dia sampai kepada Bapaknya atau belum? Tergantung apakah planning rencananya itu dijalankan apa enggak. Nah, manusia pada umumnya banyak bertahan di sini dalam satu angan-angan, satu rencana yang kita tidak tahu apakah akan dilakukan dalam waktu cepat, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kita tidak pernah tahu ya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, di sini dia mulai membangun satu rencana, satu tindakan, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat. Kapan si bungsu mulai bertobat ya? Kapan si bungsu mulai bertobat? Nah, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi
kesadaran si bungsu dan rencananya mulai direalisasikan di dalam satu tindakan. Disinilah pertobatannya mulai terjadi. Nah, kita lihat lagi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Teman-teman bayangkan bahwa yang mencari bapaknya ini anaknya. Tetapi yang melihat anaknya ini adalah ayahnya. Ayahnya telah melihatnya. Dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya membayangkan ketika si bungsu ini pergi, ya, dan kita tidak tahu kapan dia kembali. Mungkin setiap hari bapaknya itu menanti, melihat ke tempat yang jauh, kapan anak ini akan kembali. Ketika ada seseorang yang datang dari jauh, langkah demi langkah, dengan pemandangan yang masih belum terlalu jelas, dia akan coba melihat apakah anaknya itu yang kembali, ya. Nah, ketika dia melihat bahwa itu adalah anaknya dan si bungsu yang pulang, lalu dikatakan apa? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu tergeraknya hatinya oleh belas kasihan, ya. Di sini tidak dikatakan bahwa hatinya tergerak oleh kemarahan, hatinya tergerak oleh emosional, hatinya tergerak oleh apapun, tidak dikatakan seperti itu. Lalu tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Nah, teman-teman pasti banyak membaca Injil. Kita menemukan banyak kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebelum Yesus menyembuhkan orang, sebelum Yesus memberi makan, ketika Yesus melihat begitu banyak orang tanpa gembala, ketika Yesus melihat orang dalam keadaan kerasukan setan, selalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang, ya. Tuhan Yesus memberi makan dan lain sebagainya. Nah, apakah ayah ini hanya berhenti pada belas kasihan? Ternyata tidak, ya. Belas kasihan itu selalu disertai dengan tindakan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, ya. Teman-teman, ketika tsunami Aceh tahun 2006, ya, dalam 1-2 minggu, 3 minggu itu banyak banget korban dan orang kehilangan anggota keluarga. Dalam masa-masa seperti itu, banyak orang mencari anaknya, mencari orang tuanya, mencari apapun yang dalam apa di lumpur, di laut atau apapun. Ketika mendengar ada anak yang hidup dan lain sebagainya, maka orang tua itu akan dengan segenap hati, segenap kekuatannya akan berlari menghampiri anaknya dan memeluk anaknya yang dalam keadaan lumpur, apakah dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup atau apapun itu. Nah, tentunya Tuhan itu jauh-jauh lebih kasih, jauh-jauh lebih berbelas kasih dibandingkan manusia. Ayahnya itu berlari mendapatkan Lydia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, oke. Kata anak bungsu itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Nah, teman-teman, ketika ayahnya merangkul dia, mencium dia, apakah kita melihat bahwa anak-anak ini telah berkata seperti ini? Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ternyata sebelum anak ini mengucapkan kata-kata seperti ini, bapaknya telah tergerak oleh belas kasihan, berlari mendapatkan anak itu, dia merangkul dan mencium dia, walaupun dia tahu anaknya dalam keadaan bau, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan yang tidak baik, ya. Nah, ketika anaknya berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Kita lihat lagi respon bapaknya seperti apa. Ternyata bapaknya tidak menjawabnya, ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Lekas itu saya membayangkan kata-kata itu sinonim dengan cepatlah, segera, jangan tunda lagi, secepat mungkin, ya. Bapak itu berkata kepada hambanya, secepat mungkin, segera bawa jubah yang terbaik, ya, bawa jubah yang terbaik. Jadi pakaikanlah itu kepadanya. Kalau kita mengatakan pakaikanlah itu kepadanya,
kita bisa membayangkan pasti jubah itu sudah tersedia. Nggak mungkin seorang ayah meminta hambanya memakaikan jubah kalau itu belum tersedia, ya. Ternyata ketika anak ini belum pulang dan orang tuanya juga tidak tahu kapan dia pulang, sang bapak ini sudah punya jubah yang terbaik dan dipakaikan kepada anaknya. Nah, ketika dipakaikan, maka martabat anak ini telah dipulihkan, ya, telah dipulihkan. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin adalah lambang suatu ikatan antara anak dan bapak. Ikatan persaudaraan, ikatan darah, ikatan status, dan lain sebagainya. Dan sepatu pada kakinya, supaya dia punya kebebasan melangkah. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, di sini dikatakan apa lagi? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, jadi Bapak itu begitu bersuka cita bersama yang lain karena anak ini telah hidup kembali. Nah, teman-teman, saya perikop kitab sucinya kurang lebih seperti ini. Untuk slide selanjutnya saya akan masuk hal yang lebih teknis ya. Saya izin berbagi. Thank you. Nah, kita lihat teman-teman, beberapa sikap seseorang setelah melakukan perbuatan dosa ya, kita lihat. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, biasa beberapa hal yang mungkin terjadi ya. Satu. Nah, dosa itu membawa satu perasaan bersalah. Ketika manusia melakukan dosa, umumnya manusia akan mengalami satu perasaan, yaitu perasaan bersalah. Dosa membawa perasaan bersalah. Hal ini sungguh-sungguhnya telah berada dalam hati manusia sejak awal mula mereka diciptakan. Jadi ketika teman-teman dan saya melakukan dosa, ada satu perasaan bersalah di dalam hati, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Sesuatu yang sangat normal. Ketika awal penciptaan, ketika Adam melakukan dosa, dia juga mengalami rasa bersalah. Ketika Hawa melakukan dosa, dia juga mengalami rasa bersalah. Jadi sepanjang kita masih punya rasa bersalah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk menggiring kita kepada pertobatan. Nah, kita lihat apalagi yang mungkin terjadi. Nah, menunda pertobatan, ya, menunda pertobatan. Ada di antara kita dan manusia pada umumnya, termasuk saya, kadang masih nyaman dengan perbuatan dosa ini. Dia berkata, saya masih punya banyak waktu. Saya menunggu nanti dosa saya sudah banyak, nanti saya baru mengaku dosa atau bertobat sekalian ya. Itu. Hosea 11 ayat 7 dikatakan, umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Nah, apalagi yang mungkin terjadi, kita lihat. Semakin membelakangi Tuhan, ya. Jadi ada juga misalnya kita melakukan dosa, kita ngerasa sangat-sangat tidak layak dan tidak mau datang kepada Tuhan, tetapi tidak datang, tetapi malahan semakin jauh ya. Dan ada orang berkata, saya tunggu kudus dulu lah baru balik. Ya, tunggu kudus dulu, tunggu agak suci dulu, baru balik kepada Tuhan. Biasanya yang punya pandangan seperti ini adalah pandangan yang sangat-sangat keliru ya, sangat-sangat keliru. Karena saya tidak tahu di bumi ini siapa manusia yang bisa kudus tanpa bantuan Tuhan. Siapa manusia yang bisa kudus ketika dia menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak menggunakan rahmat yang Tuhan sediakan. Nah, itu. Terus apa lagi? Kita lihat pengakuan dosa. Nah, ketika salah satu sikap yang umumnya dilakukan orang ketika melakukan perbuatan dosa, yaitu pengakuan dosa. Kita lihat ketika anak bungsu melakukan perbuatan yang salah, dia menyadari dosanya, dia membangun satu rencana, dan dia melakukan pertobatan. Nah, di sini dikatakan, Allah tidak menghendaki kita menanggung beban dosa sepanjang waktu sampai kita menerima sakramen tobat. Ketika kita melakukan dosa, ada perasaan bersalah di dalam hati. Kadang kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan. Bahkan suasana hati kita seperti suasana ada pedang ya, bergemuruh, bergejolak dan lain sebagainya. Allah sungguh tidak menghendaki kita menanggung ini sepanjang waktu. Nah, apa yang bisa kita lakukan?
Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pengakuan dosa di dalam doa harian kita maupun ketika kita mengikuti liturgi ya. Nah, ada beberapa tahapan yang ada itu kenali, terima, dan tobat ya. Terima, kenali, dan tobat. Saya highlight dari yang kenali aja, karena bagi saya ini menjadi bagian yang sangat-sangat krusial. Kenali, akui pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi setiap malam, setiap waktu kita bisa mengakui pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kita yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin teman-teman bertanya, loh, kan Tuhan itu tahu dosa kita. Tuhan tanpa saya ngomong tuh Tuhan tahu. Ketika si bungsu pulang, dia belum mengucapkan kata-kata atau bapaknya juga sudah mengampuni. Oke, kita semua setuju dengan ini bahwa Tuhan itu tahu dengan dosa kita. Tuhan itu kita tidak ngomong pun dia tahu. Tetapi masalahnya, apakah saya tahu dengan dosa saya? Apakah saya tahu kelalaian saya? Apakah saya tahu pikiran saya tidak berkenan kepada Tuhan? Atau apakah saya akui? Jangan-jangan, jangan-jangan selama ini saya bukan mengakui, tetapi saya masih mencari pembenaran-pembenaran yang mengatakan bahwa perbuatan saya benar. Misalnya, nah, kalau seperti itu, berarti kita belum sampai tahap mengenali. Suatu kali saya di kantor itu marah besar kepada OB, marah besar kepada OB. Karena saya ngerasa bahwa saya punya 1001 alasan yang membuat saya marah dan saya merasa itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Dan kemarahan saya itu membuat OB ini benar-benar ketakutan. Nah, ketika malam di dalam doa, Tuhan mengingatkan peristiwa ini, ya. Dan saya tahu seperti gini, Piau-piau, kamu boleh salah, boleh marah, tetapi bukan begitu caranya. Sebagai orang yang terdidik, harusnya kamu bisa menyampaikan sesuatu lebih baik dengan penuh kasih, dengan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain. Walaupun saya tahu saya punya 1001 alasan untuk bikin dia marah. Malam itu saya minta ampun dan besoknya saya ke kantor, saya minta ampun dengan minta maaf dengan OB itu. Dan itu membawa saya lebih lega gitu ya. Nah, terus kita ini agak teknis ya teman-teman, sorry. Jadi kita lihat berikutnya lagi apa ya gitu. Jadi ketika sikapnya kita juga di dalam gereja Katolik itu ada penerimaan sakramen tobat. Ini adalah satu rahmat, satu anugerah yang bisa kita lakukan ketika melakukan perbuatan dosa ya. Nah, dalam yang sakramen tobat ini, saya izin malam ini untuk membagikan satu kesaksian dari seseorang yang saya rekam ya. Itu karena orangnya nggak bisa hadir pada malam ini tentang sakramen tobat yang dia terima sekitar 50 tahun yang lalu. Oke. Kelihatan teman-teman? Selamat malam, Sobat Gloria. Izinkan malam ini saya Andi membagikan surat cinta saya kepada Tuhan tentang sakramen tobat yang saya alami. Tuhan Yesus, saya sudah dipermandikan pada tahun 1964 ketika masih duduk di kelas 1 SMP. Saya sudah menjadi pengikutmu hampir 60 tahun. Saya pernah tidak setia pada ajaranmu, pergi bertanya-tanya kepada perdukunan, dan mendapatkan kesusahan karena jauh terpisah dari Allah. Tetapi saya kemudian bertemu dengan Pastor Soekarno almarhum dan mengakukan dosa-dosa saya kepadanya. Keajaiban terjadi pada diri saya segera setelah pengakuan dosa. Dalam perjalanan pulang, saya mendapatkan perasaan kelegaan dan sukacita yang tidak seperti biasanya. Di situ saya sadar bahwa Roh Kudus kembali hadir dalam diri saya, dan ini memberi keyakinan kepada saya bahwa saya sungguh Sorry, gagal. Maaf bentar ya. Sorry bentar, maaf.
berada di dalam gereja yang benar. Doa saya, Tuhan Yesus, terima kasih saya kembali sehat jiwa dan raga berkat sakramen pengampunan yang saya terima melalui Romo Soekarno almarhum. Hadirlah, sertailah saya dalam perjalanan hidup saya, agar saya tetap setia pada ajaran-Mu melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang mengantarkan saya selamat sampai kepada Bapa di surga. Amin. Sekian Terima pengakuan kasih saya. Bro Andi telah menyempatkan diri rekaman karena nggak bisa hadir secara online, ada pertemuan lain ya Pak ya. Terima kasih, Iya, Tuhan berkati selalu Bapak. Ya, saya stop recording. sama-sama Bro Pel. Terima Thank kasih. you. Ya. Nah, itu teman-teman, tadi adalah Bapak Andi yang dari Bandung. Memang sekitar 2 minggu lalu itu saya mendengar tentang jurnalnya dia, sharingnya dia, dan saya izin dengan Pak Andi untuk membagikan kesaksian tentang pertobatan yang dia lakukan. Ya, nah pada slide malam ini saya juga membagikan eh, tentang 7 macam kondisi kerohanian dapat dimiliki oleh hati nurani seseorang. Ya, 7 kondisi. Hati nurani itu apa sih teman-teman? Nah, hati nurani adalah suara dalam hati manusia yang mengatakan apakah suatu sikap atau tindakan sebagai benar atau salah. Jadi di dalam hati kita, hati teman-teman dan hati saya, itu ada suara hati, ada hati nurani atau suara. Suara itu berkata apakah tindakan saya itu benar atau salah, gitu ya. Nah, manusia pada umumnya itu punya 7 macam kondisi kerohaniannya, dan kita kadang bisa punya 1 atau 2, dan itu bersifat temporary, bisa berubah. Nah, kita lihat kondisi hati nurani ya. Hati nurani yang baik itu seperti apa? Hati nurani yang baik itu mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, biasa kondisi hati nurani yang seperti ini, di dalam hati nuraninya, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dia punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang benar dibandingkan yang salah. Contohnya, ketika dia berada di dalam satu kemarahan, dan dia juga hati nurani berkata minta melakukan pengampunan, dia tahu dia marah, ya dia kesel, dia emosi, tetapi dia memilih pengampunan karena dia tahu itu kecenderungan hidup di dalam kebenaran. Nah, kondisinya apa lagi? Hati nurani yang lemah. Nah, kalau yang seperti ini, dia itu sudah tidak mampu membedakan antara perbuatan dan benar atau salah. Dia benar-benar sudah tidak tahu ya. Jadi ini benar atau salah dia sudah tidak tahu. Itu benar-benar hati nurani yang lemah. Sudah tidak pakai perasaan. Ini menyakiti orang atau tidak. Ini benar atau tidak. Mengampuni atau marah atau apa. Dia tidak bisa membedakan seperti itu. Nah, kondisi yang ketiga itu seperti apa? Hati nurani yang kering. Ya, hati nurani yang kering ini agak beda dengan hati nurani yang baik ya. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, walaupun dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi dia cenderung untuk melakukan tindakan yang salah. Ya, dia karena kenapa? Karena dia sudah terbiasa mengabaikan dorongan-dorongan untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, apalagi? Ya, nah di sini hati nurani yang sesat. Kalau hati nurani yang sesat itu berada dalam kondisi yang telah dikuasai oleh nilai-nilai hidup yang salah ya. Jadi kalau teman-teman kadang ketemu ke orang yang ada jahat banget ya, benar-benar jahat banget dan tidak apa ya, kayaknya jahatnya tuh minta ampun gitu ya, rasanya nggak ada tobatnya gitu ya. Biasanya hati nuraninya itu sudah sesat dan dia sudah tidak menganggap bahwa perbuatan jahatnya itu sesuatu yang salah gitu ya. Nah, apalagi hati nurani yang penuh rasa bersalah ya, hati nurani yang penuh rasa bersalah. Nah, tadi kita lihat video renungan di depan bahwa orang yang di dalam video itu mengatakan bahwa dia itu merasa bersalah karena pernah aborsi dan lain sebagainya, padahal dia sudah bertobat ya. Nah, ini banyak orang juga yang mengalami kondisi hati nurani yang penuh rasa bersalah. Nah, kondisi hati nurani yang seperti ini seperti apa?
selalu mengutuki tindakan atau perilaku salah yang pernah dilakukan masa lalu, ya, pernah dilakukan masa lalu. Teman-teman dan saya pasti punya masa lalu. Semua di antara kita pasti pernah melakukan satu dosa, satu kesalahan yang kita sesali. Dan kalau kita pikir itu sangat-sangat konyol ya, sangat-sangat konyol kenapa kita lakukan pada saat itu. Tetapi waktu telah berlalu, kita tidak bisa mengulanginya semua itu. Nah, tetapi kita punya Allah yang Maha Rahim yang bisa mengampuni semuanya itu. Tetapi bagi orang yang berada dalam kondisi hati nurani yang penuh rasa bersalah, ini sangat-sangat sulit dihilangkan. Biasanya dia akan berkata bahwa, oke, saya tahu Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan itu penuh cinta. Saya tahu tentang cerita Hosea, saya tahu tentang cerita anak bungsu, saya tahu Tuhan itu begitu kasih, tapi dosa saya sudah terlalu berat. Kesalahan saya sudah terlalu fatal. Saya sudah terlalu kotor gitu ya. Jadi biasa orang yang dalam kondisi seperti ini, dia merasa bahwa kerahiman Tuhan itu tidak lebih besar daripada dosanya. Dan dia cenderung mengasihani diri sendiri. Memang kalau berhadapan dengan yang seperti ini butuh-butuh kesabaran ya, butuh-butuh kesabaran. Karena cara pandang dan persepsinya itu benar-benar sangat-sangat beda. Ya, maka tadi di dalam video kerahiman juga dikatakan salah satu dia berdevosi kerahiman dan dia bisa sembuh. Nah, apalagi hati nurani yang tahir dan bersih, ya hati nurani yang tahir dan bersih. Biasa orang yang berada di dalam sini udah jauh lebih baik, ya meyakini bahwa perilaku salah di masa lalu telah diampuni. Oke, aku pernah salah, aku pernah seperti anak bungsu, aku datang kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Tapi keyakinan itu kadang tidak begitu teguh, kadang masih goyah, ya bisa goyah. Dia baru bertahap meyakini. Nah, yang idealnya akan seperti apa? Yang idealnya itu adalah diharapkan kita punya hati nurani yang baik dan hati nurani yang seperti ini. Hati nurani yang murni, ya. Dengan penuh keyakinan berkata, tidak ada lagi yang tertinggal, seluruh dosaku telah diampuni. Aku pernah salah, aku pernah berdosa, aku pernah melakukan sesuatu yang sangat fatal, tapi aku punya Allah yang begitu rahim, Tuhan yang begitu mengasihi dan mencintaiku, aku mengaku dosa dan aku percaya bahwa segala dosaku telah diampuni karena Tuhan mengasihiku. Sekalipun besok aku berbuat dosa yang sama dan aku datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti mengampuniku. Biasa berada kondisi yang seperti itu. Nah, di sini. Bila Kristus telah rela untuk begitu menderita dan wafat demi memastikan pengampunan bagi umatnya, yang berarti membebaskan umatnya dari keberdosaan serta hukuman atas dosa, maka adalah suatu kesalahan besar dan penyangkalan kepada Kristus bila kita tidak mau mengakui serta menerima bahwa karya agungnya telah membawakan pengampunan menyeluruh bagi kita dan mengimani sebagai karunia yang merupakan hak kita sebagai pengikutnya. Jadi kalau kita tahu Allah itu maha rahim dan penuh cinta, dan kalau kita tidak mau datang dan kita tidak percaya kepadanya bahwa dia sanggup mengampuni kita, di sini dikatakan adalah satu penyangkalannya, satu penyangkalan dan kesalahan besar bahwa kita tidak mau menerima kasih-Nya. Nah, teman-teman setelah mendengarkan beberapa uraian tentang Allah yang maha rahim, kita lihat siapa yang perlu datang kepada Allah yang Maha Rahim? Ya, siapa? Siapa yang perlu datang? Ya. Tidak ada seorang pun yang sebegitu berdosanya sehingga mereka tidak dapat datang. Teman-teman saya yang baik ada di sini maupun dimanapun, bahkan di bawah bumi ini, tidak ada seorang pun yang dosanya begitu besar, yang mereka tidak dapat datang kepada Tuhan dengan cara bertobat. Semua orang bisa melakukan, bisa datang. Apalagi tidak ada seorang pun yang begitu sucinya sehingga mereka merasa tidak perlu datang. Saya tidak tahu apakah di dunia ini ada orang yang merasa begitu suci, begitu kudus, begitu mulia sehingga dia merasa tidak perlu belas kasih Tuhan. Dia merasa tidak perlu menerima pengampunan. Dia merasa bisa hidup sendiri dan tidak perlu datang kepada Tuhan. Ya, jadi mau orang kudus, orang berdosa atau siapapun perlu datang kepada Tuhan. Untuk datang untuk apa? Untuk secara cuma-cuma menerima kerahiman Allah saat kita memintanya dengan sepenuh hati.
Ya, kita semua perlu datang kepada Tuhan untuk secara cuma-cuma menerima kerahiman Allah saat kita memintanya dengan sepenuh hati. Nah, teman-teman, saya akan menyelesaikan slide saya mungkin dalam 3-4 menit ke depan. Nah, kita lihat, teman-teman pasti membaca Alkitab ya. Banyak dari kita semua membaca Alkitab. Kita lihat, isi Alkitab itu tentang apa sih? Isi Alkitab itu umumnya berisi tentang kerahiman Allah. Ya, kerahiman Allah. Ya. Setiap pendosa bertobat memiliki masa depan. Setiap orang di muka bumi ini, siapapun yang datang kepada Tuhan berdosa, selalu memiliki masa depan. Tadi Medi sempat menyanyikan lagu, kalau nggak salah, baiknya tuh, Jesus remember me when you come into your kingdom. Tuhan ingatlah aku bila engkau datang kedua kalinya. Kita lihat teman-teman, seorang penjahat di sebelah kanan Yesus namanya Dismas. Dalam keputusasaannya, dalam saat-saat terakhirnya, dia menyadari segala keadaannya. Saya tidak tahu Dismas itu kapan mengenal Tuhan Yesus. Apakah dia sudah mengenal dari dulu atau tidak. Tetapi pada momen di atas kayu salib, dalam kesadarannya, dia menyadari segala kesalahannya dan dia tahu bahwa dia layak dihukum. Dalam kesadaran itu, dia berpaling kepada seorang yang disalib di tengah-tengah, yaitu Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang kedua kali. Ya, dan dia berkata kepada penjahat yang satunya lagi, kita memang layak dihukum karena memang kita berdosa, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada penjahat tersebut yang bertobat. Hari ini juga engkau bersama aku akan berada di taman Firdaus. Ya, isi Alkitab itu apa lagi? Kita lihat. Setiap orang kudus tidak lepas dari masa lalu. Di gereja Katolik itu banyak banget orang kudus ya. Bahkan beberapa di antaranya tuh kita lihat masa lalunya tuh dengan segala dosa, dengan segala kesalahan dan hidupnya berantakan. Namun ketika mereka bertobat, mereka bisa menjadi orang kudus. Dan kita tahu Daud juga punya kesalahan yang sangat luar biasa. Oke. Teman-teman, ini slide terakhir saya. Saya tidak tahu ke depan kehidupan kita akan seperti apa, dosa apa yang akan kita perbuat, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di slide saya terakhir adalah seperti ini. Tidak ada kegagalan sebesar dan sebanyak apapun yang dapat menghancurkan kita apabila kita selalu bangkit dan maju lagi setiap kali kita jatuh. Saya tahu tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjamin kalau hari ini saya bertobat, besok saya tidak berbuat dosa lagi. Saya yakin. Dan saya tahu bahwa kita semua kadang mengalami satu kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Tapi dikatakan apa? Kalau kita jatuh dan tidak datang lagi, itu adalah kegagalan yang sangat besar. Satu-satunya kesalahan fatal adalah apabila kita menjadi hilang sabar dan menyerah kalah, lalu memutuskan untuk tidak kembali. Ada saat teman-teman dan saya itu sampai kayaknya sudah menyerah deh. Saya sudah ngaku dosa, saya bertobat, besok saya berbuat yang salah. Rasanya saya tidak mau mengecewakan Tuhan lagi. Tapi di sini dikatakan satu-satunya kesalahan fatal adalah apabila kita menjadi hilang sabar dan menyerah kalah, lalu memutuskan untuk tidak kembali. Ketika kita tidak kembali, maka itu adalah salah kesalahan yang sangat fatal. Buat apa kita tahu Allah kita begitu maha rahim? Buat apa kita tahu Allah itu begitu mengasihi kita? Buat apa kita tahu Allah itu kita begitu mencintai kita? Kalau kita tidak punya keberanian untuk percaya dan kembali kepadanya. Walaupun kita datang dengan segala dosa. Karena justru di saat kita tersadar akan adanya kotoran-kotoran hati itu, di saat itulah Allah sebenarnya sedang hadir dalam hati kita. Itulah tanda sejati dari kehadirannya. Teman-teman, demikian pewartaan saya pada malam ini. Untuk pertama kali saya boleh membawakan pewartaan di tempat saya berkarya PDKK Gloria. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan maupun salah kata.
Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam pewartaan ini. Terima kasih. Saya akhiri malam ini untuk slide saya terakhir ini dan saya kembalikan kepada WL. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih untuk Saudara Piau-Piau untuk pewartaannya malam hari ini menjadi berkat buat para sahabat-sahabat Gloria. Baik, sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, kita mau berdoa saat ini. Bapa, terima kasih kalau kami sudah dikuatkan, kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang tanpa batas terhadap kami. Engkau urapi, Engkau berkati sahabat kami Piau-Piau di dalam setiap karyanya, setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya, keluarga dan anak-anaknya. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau rahmati, sehingga keluarga kecil ini boleh menjadi terang Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh diingatkan, disadarkan kembali pada malam hari ini. Dan saat ini kami mau panjatkan setiap doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan, mengabulkan dan menjawab setiap doa-doa permohonan kami. Bersama Like, kami berdoa untuk Daniel agar mendapat pekerjaan untuk internshipnya. Ya Bapa, bersama dengan Paulus Harjono kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Kau berikan kesembuhan jasmani serta rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Michael James, serta Idris, dan Bapak Paulus Harjono juga memohon kepadamu ya Bapa, agar Bapak Paulus Harjono diberikan rahmat kesehatan, serta rezeki yang terbaik setelah beliau pensiun dari perusahaan, agar Bapak Paulus Harjono dapat merawat serta melakukan pengobatan bagi keluarganya yang sedang sakit ya Bapak. Bersama dengan Ibu Sisilia, kami ingin berdoa kepadamu ya Bapa, agar diberikan kerukunan serta keutuhan keluarga dari Bapak angkatnya Ibu Sisilia ini. Serta bersama Ibu Endang, kami mohon kepadamu Bapa, agar Kau pulihkan kesehatan dari papanya Kelin, yakni Pak Hendra yang saat ini kakinya sedang sakit. Demikianlah doa-doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Dan Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan. Kiranya Bapa berkenan untuk menerima persembahan kami. Kami belajar untuk memberikan persembahan kami dengan hati kami. Biar saat ini Roh Kudus menjamah hati kami untuk memberikan yang terbaik di dalam persembahan kami, untuk memperbesar kerajaan-Mu. Amin. Sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, untuk persembahan dapat dilakukan melalui nomor rekening yang tercantum di dalam layar. Tuhan Yesus memberkati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana
serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria untuk persembahannya, dan sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan pengumuman. Ya, selamat malam, Shalom. Mohon sedikit kesabarannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, untuk mendengarkan sedikit pengumuman dari kami. Pertama-tama kita terima kasih untuk Bapak Liu Piao Piao yang sudah menjadi pewarta hari ini. Ko Piao, sehat selalu, selalu diberkati, untuk memberkati. Terima kasih untuk pewartaannya hari ini. Sahabat Gloria yang hadir online pada malam hari ini, dan Sis Medi dan Bro Anda ya sebagai tim pujian, tim host, dan co-host, juga tim doa. Terima kasih banyak semuanya. Dan kebetulan kita akan memasuki bulan Desember. Jadi minggu depan sudah memasuki bulan Desember. Ya, Gloria mengambil tema besar yaitu Joy to the World, di mana kita akan merayakan Natal di tanggal 25, menyambut Kristus yang lahir di dunia. Tetapi bulan Desember hanya 3 kali PD, yaitu tanggal 1, 8, dan 15. Dan PD offline akan diadakan pada PD terakhir di bulan Desember tanggal 15, yaitu full PW di Shekinah. Dan kuota terbatas, bisa join PD offline pada tanggal tersebut. Untuk PD minggu depan, itu adalah mengambil tema The Lord is Come, yaitu tanggal 1 Desember, hari yang sama, hari Kamis, dan jam yang sama, jam 7. Dengan pewarta Cimedi Widodo yang WL hari ini. PD diadakan melalui online, melalui Zoom meeting, dengan password yang seperti biasa, dan open room jam 18.30. Juga Glory juga memiliki intensi doa dan pelayanan pribadi. Jadi bagi sahabat-sahabat Gloria yang mempunyai intensi doa khusus yang untuk didoakan saat PD, dapat di WA ke Cilike, maksimal Kamis jam 6. Nah, setelah jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Juga sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan melalui pelayanan doa secara pribadi setelah PD, mohon stay di Zoom. Nanti setelah PD selesai, tim akan masukkan ke dalam breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan terakhir, Gloria juga memiliki sosial media, yaitu YouTube channel dan Instagram. Jadi bagi teman-teman ingin follow, silakan di-follow Instagram Gloria, yaitu @pdpkkgloria. Nanti akan di-follow back oleh Glomin. Juga memiliki account YouTube channel, yaitu PDPKK Gloria. Di situ ada update-update video kita, update-update PD kita. Mohon di-share videonya, mohon di-like, di-komen, di-subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya untuk tanda notifikasi update-update video yang terbaru. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa untuk PD minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Michael untuk pengumumannya. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan,
persekutuan doa kita sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur tidak habis-habisnya untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu pada malam hari ini, di mana kami masih diberi nafas untuk mengikuti persekutuan doa. Persekutuan doa kami sudah selesai Bapa, tapi kami percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan, cinta Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kami. Selalu ada buat kami ketika kami buka mata pagi hari. Setiap hari ada sesuatu yang baru yang Kau berikan buat kami. Dan saat ini kami mau akhiri seluruh rangkaian persekutuan doa kami. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali, karya kami kembali. Kiranya penyertaan Tuhan selalu melingkupi dan menjagai kami semua satu persatu tanpa ada yang terlewat. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang membanggakan, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Cari-cari langkah hidup yang penuh pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Ya ya ya, Yesusku luar biasa. ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya. ya ya ya, Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. bukan sembarang Barang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya. ya ya ya, Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ulang dari awal. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Ya ya ya, Yesusku luar biasa. ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya. ya ya ya, Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu serta sahabat-sahabat Gloria atas keikutsertaan persekutuan doa online pada hari ini dari awal sampai malam hari ini. Terima kasih. Sekarang mari kita mau berfellowship bersama, kita buka video dan kita bisa berfellowship. Diingatkan sekali lagi bagi sahabat-sahabat Gloria yang mau didoakan, boleh stay tetap tinggal di Zoom.
nanti akan dipindahkan ke breakout room untuk didoakan. Terima kasih, selamat malam.